Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami rangkumkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal dalam sepekan. Sosialisasi ini digelar dalam rangka penggunaan aplikasi BOS versi 2 yang merupakan peningkatan aplikasi BOS versi sebelumnya. Kegiatan ini diikuti Babin Kamtibnas Kabupaten Ketapang. Dalam aplikasi ini, para personel Babin dapat mengakses berbagai informasi dan berbagai problem solving yang terdapat di lapangan. Ya, aplikasi BOS versi 2 ini adalah aplikasi kaitannya kegiatan Babin Kamtibnas. Yang sebelumnya kita ada aplikasi BOS 1 dan ini disempurnakan lagi dengan aplikasi BOS 2. Ini adalah semua menyangkut kegiatan Babin Kamtibnas yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Ketapang. Dan itu juga kegiatannya kaitannya dari mulai PDF, kemudian giat sosialisasi, problem solving dari anggota BIMAS. Untuk aplikasi ini memang ini khusus untuk anggota Babin sementara ini. Untuk kedepannya kami kurang tahu, tapi ini memang dikhususkan untuk para Babin. Ini melaporkan semua kegiatan dari para Babin secara rutin. Ya. Dengan adanya aplikasi versi 2 ini diharapkan para Babin semakin semangat dan juga itu adalah salah satu fitur yang bisa membantu pelaksanaan tugas di lapangan dan para Babin ada panduan kerjanya untuk kedepannya. Jadi tidak lagi lari dari apa yang tertera dalam aplikasi itu. Harapannya, aplikasi BOS versi 2 ini dapat dimanfaatkan dan berguna bagi para personel Babin Kamtibmas untuk mendukung performa di lapangan. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kejadian bermula ketika korban berinisial A, yaitu karyawan kafe, hendak pulang. Salah satu pelaku menghampiri korban dan sempat berbicara dengan korban menanyakan nama orang. Tanpa alasan, pelaku tiba-tiba merangkul leher korban dan menariknya. Dan saat itulah ketiga pelaku melakukan pengeroyokan dan perusakan kafe. Akibat peristiwa tersebut tubuh korban dipenuhi dengan luka. Awalnya tuh saya kan mau keluar nih, mau pulang. Terus dia tuh datang pertama tuh sendiri. Yang itu abang-abang tuh datang sendiri. Terus dalam keadaan mabuk ya? Ya dalam keadaan mabuk. Terus dia cuma berdiri gitu ya. Nggak ada ngomong apa-apa. Jadi nggak kami dulikan oleh karena dia mabuk. Jadi nggak kami dulikan. Terus dia tuh pulang lagi ke tongkongan dia. Terus nggak lama dia datang 3 orang sama kawan dia. Langsung melakukan pengeroyokan tuh? Dia ngomong dulu tuh nanya ada nama pasien enggak katanya. Kami kan enggak tahu, enggak kenal. Tiba-tiba tuh langsung meeting saya dia tuh. Naik saya. Saya pun disehat sampai di sini nih. Di semen. Baju pun sambil sobek tuh ya? Sampai sobek. Kasubag Humas Polres Ketapang Ibtu Matalib membenarkan peristiwa tersebut saat ditemui oleh awak media. Ibtu Matalib menjelaskan bahwa ketiga pelaku diamankan ketika Polres Ketapang melakukan patroli gabungan. Saat ini ketiga pelaku sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Benar memang tadi malam pada pukul 03:15 Polres Ketapang melakukan patroli gabungan. Jadi karena udah rutin biasa dilakukan Polres Ketapang, yaitu operasi gabungan antara SAT untuk memberikan rasa aman khususnya bagi masyarakat Ketapang. Dan situ dijumpai ada masyarakat yang
mabuk ya, melakukan pengerusakan di Cafe Jerry. Jadi sampai sekarang pelaku sudah diamankan 3 orang. Proses lebih lanjut sudah dilakukan manakala ada bukti saksi yang cukup akan dilakukan penyidikan. Sekali lagi, apabila ditemukan bukti cukup, nanti prosesnya akan dinaikkan penyidikan. Dan sampai sekarang 3 pelaku ini masih diamankan di Polres, masih dimintai keterangan. Jika ditemukan bukti dan saksi yang kuat, ketiga pelaku akan dikenai pasal dan sanksi yang sesuai. Dari Kabupaten Ketapang, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Mendapatkan informasi tentang banyaknya siswa-siswi tingkat SD dan SMP yang putus sekolah di Kabupaten Ketapang, Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang Isa Ansyari mendatangi kantor Dinas Pendidikan Ketapang untuk mengkonfirmasi data tersebut. Saat mendatangi kantor Dinas Pendidikan Ketapang, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang yang membawahi bagian SD SMP sedang tidak berada di tempat. Kasih Kesiswaan SD, Moh Yunan, yang sempat berbincang dengan Ketua FPRK mengaku tidak bisa memberikan statement terkait hal tersebut. Namun, ia menghimbau agar para orang tua untuk tetap memberikan bimbingan dan semangat belajar kepada anak. Beliau itu ingin mendapatkan info gimana model pembelajaran, terutama di kawan-kawan di Hulu itu, dengan kondisi misalnya sinyal itu susah, HP juga susah dimiliki oleh orang tua di sana. Gitu. Rencana sih pasti ada, cuma saya belum bisa menyaksikan info karena kapasitas saya kan Sebagai kasih Pak ya? iya Oke. sebagai kasih. Pesan kami selaku pelaksana juga di Dinas Pendidikan menghimbau kepada orang tua selalu membimbing anak-anaknya, walaupun di masa pandemi Covid ini tetap membimbing anak kita terus belajar, semangat semaksimal mungkin membimbing anak kita supaya anak kita tetap belajar model apapun, kalau perlu belajar di rumah melalui bimbingan orang tua. Apapun halangannya, masalah sinyal. Apapun halangan, masalah sinyal dan lain sebagainya. Merasa ironis dengan banyaknya angka putus sekolah tingkat SD SMP, Isa Ansari ingin melakukan diskusi dengan pihak Dinas Pendidikan tentang apa yang sebenarnya menjadi kendala permasalahan tersebut. Ia khawatir permasalahan ini akan berdampak pada sumber daya manusia di Kabupaten Ketapang pada masa mendatang. Hari ini kami dari Front Perjuangan Rakyat Ketapang mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang yang rencana semulanya untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan. Tapi Kepala Dinas Pendidikan tidak berada di tempat. Begitu juga dengan Sekretaris Dinas sedang rapat di kantor Bupati. Dan kami ingin bertemu juga dengan Kabid SMP dan SD, ternyata kedua Kabid tersebut tidak berada di tempat juga. Kami bertemu tadi dengan salah satu kasih di ruangan, tapi kasih tidak bisa menjawab apa yang kami pertanyakan. Tujuan kami datang ke sini untuk mengkonfirmasi terhadap sebuah data yang kami dapatkan, di mana siswa SD, SMP yang ada di Ketapang yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah itu ada 1.072 orang, yang mana kami nilai bahwa ini sesuatu yang cukup ironis, yang cukup miris, di mana apakah ini akibat dari pandemi COVID atau ada masalah yang lain. Beberapa sumber yang kami himpun bahwa anak putus sekolah ini ada beberapa macam penyebab, di antara lain di daerah perhuluan itu bahwa tidak semua orang tua mampu membelikan anak-anaknya HP untuk mengikuti proses belajar daring, begitu juga dengan mengisi kuota. Dan yang paling jelas adalah bahwa di daerah perhuluan sinyal HP tidak ada, sehingga mempersulit anak untuk mengakses belajar secara daring. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Ketapang, untuk
bagaimana mencari solusi yang terbaik. Jika ini dibiarkan, maka sangat berpotensi untuk membuat generasi penerus kita tidak bisa melanjutkan sekolah, dan ini menimbulkan suatu masalah yang sangat serius. SDM kita akan terkikis habis. Bayangkan dari tahun ajaran ini 2020-2021 ada 1072 siswa. Ini baru SD, SMP, belum lagi SMA. Kami untuk SMA masih berusaha untuk mendapatkan data, dan kami juga akan datang ke beberapa sekolah juga untuk mempertanyakan permasalahan siswa SMA, SMK yang ada di Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Bertempat di ruang kerjasama Gedung Kuliah 2 Politeknik Negeri Ketapang, pada Selasa 15 Juni 2021, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Politeknik Negeri Ketapang, Endang Kusmana, dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang atau DPRD Ketapang, Mariadi. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pembangunan dan pengembangan sistem digital informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang yang meliputi sistem kepegawaian, arsip digital perkantoran, database aset, sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan, sistem pengelolaan SPT dan SPPD anggota DPRD dan ASN, sistem pengelolaan persidangan dan risalah, website informasi dan pengaduan masyarakat, dan sistem pelaporan rises. Jadi hari ini sebenarnya akumulasi lah dari berbagai macam pertemuan yang sudah kita lakukan. Tapi inti dari kegiatan kita adalah membangun digitalisasi, mengembangkan digitalisasi khususnya untuk sistem pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Nah, tentu ini memanfaatkan inovasi yang dilakukan oleh para dosen kami ya. Nah, tentu ini bagi para dosen suatu kebanggaan ya, karena hasil karyanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, insya Allah kita kan sekarang sistem informasi yang ada di Politap hampir seluruhnya sudah kita terapkan. Jadi kita sebenarnya ingin mendorong katakanlah Ketapang Smart City misalnya. Sehingga kalau sekarang tahun ini kan ada 2 OPD yang sudah kita jadikan pilot project. Nanti banyak dinas-dinas yang melakukan. Nanti kita konekkan dengan kantor Pak Bupati misalnya. Itu misalnya dari segi tata persuratan dan khususnya. Insya Allah para dosen kita sangat siap. Nah, tentu harapannya bagi kami ini bagian dari pengabdian masyarakat ya, penelitian dosen ya. Nah, tentu ini kan peluang bagi para dosen. Jadi bukan hanya di teknologi informasi, nah semua keahlian di sini kan ada 8 program studi. Nah, kita dorong agar mereka bisa dimanfaatkan keahliannya. Nah, tentu keahlian para dosen itu nantinya menjadi tantangan tersendiri. Kalau misalnya para dosen riset bekerja sama dengan industri atau bekerja sama dengan Pemda, itu hasilnya kan pasti bisa dimanfaatkan. Nah, kalau hasil dimanfaatkan, saya memang berharap hasil dosen ini bukan berakhir di jurnal, tetapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu barangkali yang bisa kita lihat. Ya, baik. Sebenarnya memang niat awal kami ini dalam rangka, karena fungsi strategi DPRD adalah pelayanan kepada anggota dan pimpinan. Pertama, kami ingin berikan pelayanan terbaik, cepat dan aman. Nah, dalam konteks sistem informasi tentu ini menjadi salah satu yang tidak bisa kita elakkan. Di zaman era digitalisasi ini tentu kecepatan, ketepatan menjadi kebutuhan kita. Bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita. Karena kalau kita lambat, kita akan ketinggalan. Termasuk informasi berkaitan dengan katakanlah program yang ada di internal kami. Kemudian kaitan dengan salah satu fungsi legislatif adalah menampung aspirasi masyarakat. Nah, tentu ini berkaitan dengan informasi yang bisa kita share keluar. Kalau informasi tertutup tentu akan menjadi tanda tanya pihak lain. Makanya kita membangun kerjasama dengan Politap. Dan saya berkeyakinan dengan kemampuan Politap yang sudah sangat baik ini tentu harus kita manfaat dalam angka peningkatan kinerja kami. Karena kami DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah. Nah, tentu ini juga menjadi sumbangsi bagi kami untuk memperbaiki barangkali tentu terhadap kinerja pemerintah daerah. Saya kira itu. Politap sudah menjadi mitra dalam pembangunan dan pengembangan sistem digitalisasi informasi pada 2 SKPD, 3 lembaga non-pemerintah, dan 2 SMK. Serta pihaknya tahun ini akan mengembangkan 5 desa untuk digitalisasi layanan sebagai bagian dari Politap membangun vokasi dari desa.
Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludia, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM Mikro yang terus digalakkan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Ketapang, yang mana mewajibkan seluruh aktivitas usaha seperti warung kopi dan tempat hiburan untuk tutup pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aturan tersebut dirasa memberatkan beberapa pemilik warung kopi, khususnya di sepanjang Jalan DI Panjaitan Kabupaten Ketapang. Karena aturan ini, warkop-warkop tersebut mencoba buka mulai pagi hari, yang biasanya buka pada sore hari. Namun, para pelanggan warkop yang sebagian besar adalah anak muda, biasanya nongkrong pada malam hari. Akibatnya, pada pagi hari sepi pengunjung. Para pemilik warkop yang terdampak aturan ini menyampaikan hal tersebut kepada Isa, selaku Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang, dan menampung aspirasi dari para pemilik warkop. Ya, kami dari Front Perjuangan Rakyat Ketapang hari ini mendatangi teman-teman pemilik warkop di sepanjang jalan DI Panjaitan. Kami mendengarkan keluh kesah yang mereka sampaikan kepada kami bahwa ada pembatasan usaha mereka harus tutup jam 9 malam. Jam operasional ya? Jam operasional. Sementara mereka buka sore hanya sekian jam, terus disuruh tutup jam 9 malam. Mereka merasa keberatan dan memang ini benar-benar sangat berat buat mereka. Karena sedang rame-ramenya pengunjung, mereka disuruh untuk tutup usahanya. Sementara kami menyoroti juga ada beberapa tempat usaha seperti di Pasar Baru, beberapa warung kopi yang buka dari jam 6 pagi, bahkan jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Artinya ada 12 jam. Kenapa? Petugas tidak melakukan razia seperti kawan-kawan punya warung kopi di DI Panjaitan. Artinya kami melihat bahwa kopi itu hanya ada pada saat matahari tenggelam, pada saat malam. Sementara pagi sampai sore kopi tidak ada. Dibuktikan dengan masih banyaknya warung kopi yang buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tapi tidak dirazia. Artinya ini tidak adil. Kami menyoroti ini. Setelah melakukan diskusi, para pemilik warkop bersama Isa bersepakat akan mendatangi DPRD Kabupaten Ketapang untuk meminta solusi dari masalah tersebut. Dan hasil pembicaraan kami dengan beberapa pengusaha warung kopi yang berada di sepanjang jalan di Panjaitan, bahwa kami pada hari Kamis akan bertemu dan mendatangi DPRD untuk meminta DPRD memanggil pemerintah, memanggil petugas aparat yang mengurusi masalah COVID di Kabupaten Ketapang. Kami meminta penjelasan, kami meminta solusi yang terbaik buat teman-teman pengusaha kecil KM yang berada di sepanjang jalan DI Panjaitan. Itu harus kita pikirkan. Jangan kita hanya membuat aturan tapi tidak bisa mencarikan solusi. Ini yang kami akan sampaikan kepada DPR sebagai lembaga dewan yang terhormat sebagai penampung aspirasi masyarakat. Harapannya agar pemerintah dan pejabat terkait dapat hadir dan memberikan solusi yang adil bagi para pemilik usaha warung kopi yang terdampak aturan PPKM Mikro. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pada tanggal 15 Juli 2021. Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Ketapang akan dilaksanakan di 91 desa yang ada di 18 kecamatan Kabupaten Ketapang pada 15 Juli 2021 mendatang. Banyaknya desa yang akan melakukan pilkades ini memungkinkan terjadi kerawanan-kerawanan baik sebelum, saat maupun pasca pemilihan. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono mengatakan ada beberapa kerawanan yang harus diwaspadai, baik dalam proses sebelum pencalonan, proses pencalonan maupun saat dan pasca pemilihan. Yang harus diwaspadai dalam tahapan pilkades itu kan ada masa pencalonan. Kerawanannya apabila ada salah satu calon yang tidak terima, tentunya akan melakukan protes, apalagi melakukan pengerahan massa. Kemudian pada saat pencoblosan tentunya ada rekayasa terkait dengan jumlah DPT. Kemudian nanti pada saat penghitungan juga perlu diantisipasi rekayasa atau penggelembungan pada saat terjadinya penghitungan. Tentunya kita harus meyakinkan kepada para petugas, para panitia pemilih untuk selalu jujur
dalam pelaksanaan kegiatan Pilkades tersebut. Kemudian untuk pasca itu apabila tidak terima setelah diumumkan. Tentunya dari masing-masing pasangan calon Pilkades, calon Kades itu supaya bisa menerima terkait dengan kekalahan sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtipmas. AKBP Wuryantono berharap pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ketapang berlangsung dengan lancar, aman, jujur, dan mendapatkan calon kepala desa yang bertanggung jawab dan bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Seorang nelayan dari Kepulauan Karimata mengaku hasil tangkapan mereka semakin hari semakin berkurang. Zulkarnain salah satunya. Ia mengatakan dalam satu kali melaut hanya mendapatkan tangkapan yang sedikit dan ikan-ikan kecil. Nelayan dari Desa Padang, Kepulauan Karimata ini hanya mendapatkan ikan-ikan jenis kecil karena peralatan kurang memadai. Ia berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kehidupan nelayan, karena masih banyak nelayan di Kepulauan Karimata yang tidak memiliki alat tangkap dan kapal yang memadai. Harapan saya sebagai, boleh dikatakan saya pemuka masyarakat di Desa Padangan, harapan saya dengan masyarakat di masyarakat Desa Padang itu dengan pemerintah selalu ada memberi bantuan, memberi sokongan kepada nelayan Desa Padang lah gitu istilahnya. Itulah kapalnya, terutama alat tangkapnya kan jenis apa yang kami butuhkan di sana, itu kami sangat membutuhkan sekali. Zulkarnain juga mengatakan banyak kapal-kapal dari Jawa yang mengambil hasil tangkapan di wilayah Kepulauan Karimata. Hasilnya para nelayan di Kepulauan Karimata hanya dapat mengambil hasil tangkapan yang kecil karena peralatan dan kapal yang tidak memadai. Kebanyakan tuh kapal dari luar, terutama sekali dari Jakarta kan, dari Jawa. Banyak penangkap-penangkap cumi itu kan. Itulah yang menjadi keluhan kami. Dan kami selalu mengadu dengan pemerintah, tapi pemerintah juga nampaknya tidak mengambil kebijakan lah untuk kapal itu. Dari Kabupaten Ketapang, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. 17 Juni 2021 Kamis, hujan tak henti-hentinya mengguyur Kabupaten Ketapang. Akibat dari hujan yang terus-menerus, beberapa sudut Kabupaten Ketapang menjadi banjir, salah satunya Kecamatan Kendawangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG saat ditemui tim Ketapang TV Jurnal berikan tanggapan terkait banjir yang terjadi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi memang perlu kami jelaskan juga, memberi masukan informasi pada masyarakat yang terjadinya hujan di Kendawangan, itu yang terjadi banjir di Kendawangan karena pada saat itu terjadinya perubahan angin, pertemuan angin konveksi, akhirnya menjadi terjadinya awan-awan untuk yang memiliki potensi untuk hujan lebat di daerah Kendawangan. Kabupaten Ketapang sendiri di bulan ini masih di penghujung musim hujan. Untuk musim kemarau diperkirakan sekitar tanggal 20 ke atas pada bulan Juli. Begini penjelasan yang diberikan oleh Heru Sukoco, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ini kita untuk bulan ini kita masih penghujung musim hujan. Jadi untuk musim kemarau itu akan diperkirakan pada ada secara harian ketiga pada bulan Juli. Jadi artinya sekitar tanggal 20 ke atas pada bulan Juli kita akan masuk musim kemarau. Jadi perlu kami sampaikan, kami jelaskan bahwa kemarin itu tanggal 17 Juni 2021 terjadi hujan yang cukup lebat dan kami ukur curah hujan tercatat 63,8 mm. Untuk perakiraan cuaca tanggal 8 sampai 20 Juni diperkirakan cerah berawan hingga terjadi hujan ringan untuk daerah Ketapang dan sekitarnya. Untuk tanggal 21 dan 24 Juni diperkirakan didominasi oleh curah cuaca yang cukup cerah walaupun ada sedikit hujan. Terus untuk waspadai ini yang perlu pada waspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 21 sampai tanggal 24 Juni. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Ketapang dihimbau agar berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Para pemilik warkop ini kecewa lantaran tidak ada satupun anggota dewan yang berada di tempat saat mereka ingin melakukan audiensi. Karena hal tersebut, puluhan pemilik warkop mendatangi kantor Satpol PP Ketapang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Pemilik warkop ini mengeluhkan aturan PPKM Mikro yang mengharuskan warkop mereka tutup jam 9 malam. Hal ini mempengaruhi pemasukan mereka karena para pelanggan warkop ramai pada malam hari. Para pemilik warkop meminta solusi yang adil bagi para pelaku usaha kecil seperti mereka, karena beberapa usaha lainnya sudah banyak yang gulung tikar. Kebijakan ini ya tentang pembatasan jam operasional itu tadi ya benar-benar kayak, karena kan gini Bang, ada warung kopi yang marketnya beda Bang. Ada yang mungkin dia bisa hidup dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore tadi. Tapi warung kopi seperti kami yang kami memang jam bukanya emang dari sore sampai malam. Apalagi kena pembatasan seperti ini, yang pasti Bang, yang pasti pendapatan kan Bang kan. Kita tetap operasional kayak gimana pun jalan terus Bang. Gaji pegawai pasti. Nggak mungkin kita kayak misalnya ya terus terang ya Bang, kalau misalnya kita kerja sama orang terus mengikuti kayak ini bukanya segini, mau ndak digaji setengah, kan nggak mungkin kan Bang kan. Nah, terus ya pendapatan udah pasti Bang berkurang. Hanya itu aja sih Bang, hanya kayak omsetnya jauh menurun lah ya. Banget. Karena belum mendapatkan solusi yang terbaik, para pemilik warkop ini akan kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Ketapang untuk melakukan audiensi dan menyampaikan aspirasi mereka pada Senin mendatang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.